Kita punya iman timbul dari pendengaran, tapi pendengaran harus sumbernya jelas. Saudara-saudara, ada banyak motivator yang saya dengar. Dengar motivator mereka. Saya sarankan saudara, setiap kebenaran dari poin-poin yang kita sharing, kalau kita punya quote atau kita punya kata-kata bijak, kita punya apa, sesuatu harus terkonek dan tersambung, harus berbasic pada kebenaran firman. Harus selalu sumbernya dari Tuhan Yesus. Semua sumber yang dari Tuhan Yesus pasti benar. Amin. Dan di luar itu maka saudara akan makan makanan yang salah. Seenak apapun makanan, kalau saya tidak tahu orang yang masak seperti apa, saya ragu. Tapi kalau istri saya yang masak, sampai tulang kita makan walaupun dilarang. Kenapa? Karena saya tahu yang masak siapa. Amin. Kalau makanan saya tahu dari Yesus, Yesus tidak pernah salah, amin. Dan kalau dia kasih firman, walaupun kadang berat didengar, berat untuk dipraktekkan, tapi tidak pernah membawa kita celaka. Tapi kalau ada motivasi membuat kita kuat, padahal masih hidup dalam kesalahan, kita bisa kuat di luar, tapi di dalamnya kita bobrok. Karena dasar yang benar hanya satu, amin. Yesuslah kebenaran. Haleluya, kita bertangan bagi dia. Jangan dengar apa kata orang yang kontraproduktif dengan kata Yesus. Haleluya. Jadi kalau saudara mau, saudara punya kedewasaan itu press on, saudara-saudara perlu tahu sumbernya harus tepat, sumbernya harus benar. Kalau gembalamu fokus pada Yesus, itu tanda bahwa dia memberi makan engkau dengan makanan yang benar. Tapi kalau fokus kepada sesuatu yang bukan Yesus, saudara, materi itu baik, tetapi materi yang tidak dikaitkan dengan Yesus itu bukan Yesus. Bukan untuk kepentingan Yesus, amin. Bukan untuk maksud dan agenda Yesus. Sebenarnya firman yang kita dengar selalu perhatikan. Saya akan undang para pengkhotbah gereja ini, kita akan sama-sama mengupgrade semua kemampuan kita yang lebih hebat dahsyat. Semua topik itu baik, tapi topik tidak boleh lepas dari Yesus. Amin. Saudara yang lain masih bingung. Saudara, setiap topik itu baik, tapi topik tidak boleh lepas dari siapa Yesus. Itu jauh lebih penting dari hebatnya motivasi. Dan hari ini kita fix bahwa sumber kebenaran hanya Tuhan Yesus. Jangan pernah coba meminum air yang sumbernya bukan dari Kristus. Ada banyak air, saudara, yang saudara bisa minum sekarang, tapi sumbernya bukan Kristus atau bukan untuk kepentingan Kristus. Saya tanya, air boleh sama, tapi apakah semua air digunakan untuk kepentingan Kristus? Jawab saya. Orang bicara firman, tapi apakah semua ayat yang mereka pakai itu selalu kepentingan Kristus? Jawab saya. Kalau saudara masih belum bisa jawab, saya bantu. Apakah iblis pernah pakai ayat? Pernah. Ulangi, semuanya aktif, saudara. Apakah iblis pernah pakai ayat? Ya. Nah sekarang iblis pakai ayat untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan dia, bukan untuk kepentingan Yesus. Jadi kalau saudara mendengar firman, hati-hati kepentingan siapa di balik ayat yang digunakan. Itu penting, dan saudara yang makin dewasa makin tahu. Oh ini ayat ini bukan untuk kepentingan Kristus. Ini iblis bisa pakai, iblis saja bisa pakai ayat, apalagi pendeta. Amin. Apalagi pengkhotbah. Iblis bisa pakai ayat, katakan iblis bisa pakai ayat. Tapi kepentingannya bukan Kristus. Bukan kepentingan Kristus, sama-sama bukan kepentingan Kristus. Jadi panca indera roh saudara mulai naik, mulai tajam, amin, mulai tajam. Ini dia pakai ayat, tapi untuk opo-opo. Orang berdoa dipakai Alkitab. Iya, Alkitabnya untuk klinik, Alkitabnya untuk memberontak terhadap hukum Tuhan. Ayat Alkitab digunakan boleh, tapi jangan pernah saudara terima kalau kepentingannya saudara hanya untuk kepentingan di luar Yesus. Ini panjang lebar. Tapi poin ini baru poin pertama. Saya percaya sudah tangkap. Yang menangkap pesan ini lambaikan tangan. Yang mengerti bilang yes. Yang belum mengerti bilang yes. Haleluya. Saya bisa ulang ya. Khotbah ini harus diulang-ulang. Bahwa sumber kebenaran tidak boleh ayat dipakai dalam kaitan bukan Yesus. Orang pakai ayat di YouTube banyak sekali. Tapi kaitannya dengan siapa? Untuk gereja kita maju, untuk saya terkenal, untuk urapan bertambah. Yes, itu adalah dampak. Tapi tujuan semua ayat digunakan. Karena Kejadian sampai Wahyu itu semua sebenarnya intinya adalah, garis merahnya adalah Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Yang lain bilang haleluya.
yang kedua, kalau saudara mendengar firman supaya itu berdampak pada roh saudara, efektif untuk berpengaruh pada roh saudara makin dewasa, kita punya respon cuma cerita itu efektif berfungsi, maka yang kedua adalah Matius 13. Matius 1 ini ada tulis. Matius 13 ayat 13 sampai 23. Cukup panjang tapi Pak Robi coba baca agak cepat. Matius 13. Matius 13 ayat 13 sampai. Perhatikan saudara, perhatikan setiap kali ada kata pengertian, mengerti. Terus ada. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Ya, satu, mengerti. Terus. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat. Seberapa? Namun tidak menangkap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya. Seberapa? Mengerti. Lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Terus. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Terus. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Haleluya. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya. Seberapa? Datanglah sejahat dan merampas dan ditaburnya dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Lanjut. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Seberapa? Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Habis 23. Kata kuncinya kalau mendengar itu mengerti. Halo, mengerti itu adalah sebuah keadaan. Tapi mengerti itu ada bagian dari kita yang harus beroperasi. Dari kita yang ada kontribusi. Saudara-saudara, hati yang mau mengerti beda dengan hati yang tidak mau mengerti. Kalau hatimu mau mengerti firman, kau tidak akan melayang-layang pikiran. Orang yang mau mengerti firman, dia fokus ke depan. Dia berusaha mendengar baik. Nah, kamu juga melakukannya, berusaha mendengar. Dengar pertama dan mengerti, kamu dengar ulang. Oh, ternyata saudara kepala punya YouTube sudah 134 file khotbah. Beberapa orang mendengarnya berkali-kali. Ini ada Esther mendengar di YouTube. Mereka mendengar berkali-kali, ada yang tiap pagi. Saya tidak GR untuk bilang, ayo tonton saya saudara ya. Ayo lihat saya supaya subscribernya bertambah. Kita periksa subscribernya kurang dari tapi ada anak-anak rohani di gereja. Yang sudah subscribe, memberikan tangan. Cuma 3 apa 5. Yang lain adalah balik kurus, tidak bisa bersaing, memang apapun keadaan saya tidak lagi tampil di sana untuk bersaing dengan siapa. Saya cuma tahu supaya saya bisa. Saya mendengar lagi saya punya diri sendiri, dan saya mendengar orang tua saya. Saya yakin saudara firman kalau didengar berulang-ulang itu artinya hatimu mau mengerti. Kalau saudara mendengar istri, salah satu karunia suami harus dikembangkan, karunia mendengar dan mengerti. Karena wanita butuh dimengerti. Dan kali 10 kali bicara tak mengerti. Haleluya, kita dengar terus sampai sekarang. Saya punya strategi baru. Kalau di mobil pasang telinga. Kalau di rumah pasang telinga. Kalau sudah mampu minta permisi di toilet.
Karena kalau kita tidak mengerti, selalu salah paham. Saudara, mendengar firman harus punya hati yang mau mengerti. Bedanya di tepi jalan, bedanya yang tanah berbatu, beda tanah bersemak duri dengan tanah yang baik cuma satu. Hati yang mengerti. Hati yang mau mengerti. Coba saudara, saya perintahkan saudara, tolong tangani gereja untuk atur acara kita hari Minggu. Kalau saudara tidak mengerti pesan saya, maka saudara akan atur berbeda dengan apa yang saya pesan, betul? Kalau saudara tidak mengerti, maka saudara akan, istilahnya saudara akan salah terjemahan. Kalau Tuhan bicara aku tidak mengerti dan aku berusaha untuk praktek firman, aku pasti salah menerapkannya karena kau tidak mengerti. Kau tidak mengerti bagaimana kau bisa kerjakan firman itu. Saudara tidak bisa kalau tidak mengerti. Jadi bagaimana caranya? Kita harus punya hati yang mau mengerti. Amin. Halo, saudara dengar saya, apa kepala bilang-bilang ini kan? Kita harus punya hati yang mau mengerti. Saya tantang saudara supaya ada punya catatan. Jangan berharap buku yang saya terbitkan, walaupun itu baik, tapi catatan itu membuat engkau mengulangnya kembali supaya saya paham. Saya berkali-kali sudah di mobil. Oh, kita mengerti. Oh, begitu. Oh, itu pemahaman. Tidak mungkin aku paham kalau aku tidak dengar. Amin. Kalau aku tidak dengar, tidak suka dengar, tidak mungkin aku mengerti. Jadi dengar, dan satu saat Roh Kudus akan menerangkannya. Roh Kudus di sini saudara bicara Roh Kudus bukan cuma berapi-api dan bercibu-cibubuan, tetapi untuk ketika Roh Kudus menerangkan sesuatu. Firman yang selama ini kita tidak bisa kerjakan, orang yang tidak bisa praktek firman, masalahnya karena dia tidak mengerti, atau lebih tepat dia belum mengerti. Jadi supaya mengerti, pasang telinga. Supaya pasang telinga itu baik, kita mesti fokus pada firman. Haleluya. Kalau saudara fokus, saudara tidak akan rasa waktu saya berkhotbah 1 jam setengah. Tapi kalau saudara tidak fokus, saudara akan capek mendengar. Dan kalau saudara capek mendengar, maka sudah tidak ada lagi yang bisa masuk bagi orang yang sudah menolak di alam roh. Haleluya. Kalau saudara punya lambung ini sudah tidak bisa makan. Saya seringkali makanan masih banyak di atas meja, terpaksa dibungkus karena dalam saudara bisa mengisi. Sudah ada penolakan. Rohmu tidak boleh begitu. Kalau roh mengalami penolakan, maka firman yang kau dengar itu akan pergi begitu saja. Engkau isi dia, engkau konten dia, tapi engkau tidak bisa retain, mempertahankan dan bocor lagi. Jika kalau kita bocor, kita tidak punya baterai bocor, sudah punya pulsa boleh banyak. So punya jaringan sampai berapa? Ya 10G. Tapi saudara tidak bisa apa-apa kalau baterai bocor. Katakan amin. Kita diisi seberapa banyak diisi tidak akan pernah bisa berdampak kalau tampungan kita bocor. Kenapa bocor? Karena caranya mendengar tidak seperti yang Tuhan mau, yaitu kita harus berusaha mengerti. Bilang ke kanan, berusaha mengerti. Haleluya. Berusaha mengerti di level saudara masing-masing. Jangan tuntut selalu, kalau mau dewasa, jangan selalu bilang Tuhan Allah mengerti. Allah peduli. Tuhan bilang sudah dulu kita mengerti bagaimana. Bagaimana nama mengerti begitu? Sekarang mesti balik, amin. Kita yang harus mengerti Tuhan. Oh, aminnya. Mana aminnya? Kita yang harus mengerti Tuhan. Kita berusaha memahami Tuhan. Pahami Tuhan dengan cara pahami firman-Nya. Haleluya. Ada kata Latin bilang begini, fides coherens intellectum. Artinya apa? Selamat siang saudara-saudara. Fides coherens intellectum artinya iman pasti berusaha untuk mengerti. Yes. Bukan diputar, kita berusaha mengerti baru beriman. Tidak bisa. Saudara mau mengerti Tuhan, tidak bisa. Saudara harus mulai dengan beriman dulu, baru delete cepat, hapus itu tulisannya. Karena saya mau minta tes orang dan ingat. Fides coherens intellectum artinya saudara tidak bisa berusaha mengerti Tuhan baru beriman. Tapi Tuhan ajarkan, mari percaya dulu. Masuk akal tidak masuk akal, pertama roh kita makan, dan kita mengatakan yes. Kita
tangan bagi Tuhan. Selanjutnya Roh Kudus akan membuat kita paham. Roh Kudus akan membuat kita mengerti. Jadi orang Pentakosta karismatik bicara Roh Kudus bukan cuma karunia, tapi Roh Kudus berperan kalau saudara mau mengerti. Yes, kalau saya mau mengerti Tuhan, Roh Kudus akan bekerja. Kalau saya tidak mau peduli dan mau mengerti Tuhan, Roh Kudus tidak akan bekerja. Karena Roh Kudus bukan kuda kayu. Roh Kudus hanya bekerja bagi mereka yang mau. Haleluya. Jangan jadikan pendeta itu kuda kayu. Pendeta susun khotbah supaya mantap-mantap, tapi jemaat tidak menangkap. Akhirnya pendeta setelah pendeta mati, jemaat cari pendeta baru. Pendeta yang seperti itu cepat mati. Haleluya. Keyboard bilang amin. Haleluya. Coba F. Lembutkan hatiku ya Yesus, mendengar firman-Mu setiap hari. Saudara jangan salah paham, lembut ini bukan lembut seperti podeng yang dipanggil. Bukan. Tapi lembut adalah mudah dibentuk oleh firman. Tidak kontra dengan firman. Ciri-cirinya dia bilang yes. Bilang amin. Tuhan Yesus tidak pernah salah. Jadi kalau saudara fokus, saudara akan memiliki pengertian. Saya pernah alami mendengar, saking fokus mendengar, maka semua yang lain itu disoriented. Karena kita fokus mendengar, semua yang lain itu tidak terasa. Semua yang lain itu fade itu memudar dalam perhatian. Tadi malam itu terjadi ketika saya sedang telepon dengan anak rohani saya yang bernama Marco Rubengan. Kami sedang telepon, saya sedang ada deal dengan dia sesuatu. Nanti kalau saudara lihat dia sudah kerjakan, baru saudara heboh. Kami sedang diskusi di atas kendaraan, saya sedang bawa mobil dan saya sedang telepon. Saya taruh di paha atau istri saya pegang handphonenya. Kemudian saking kami konsentrasi, saya pergi ke satu daerah di daerah Paniki. Saudara, saking kami serius bicara, saya konsentrasi mendengar Marco karena Marco itu penting. Amin Marco. Saking pentingnya dia, kita sampai tersalah masuk lorong. Karena saya sudah tidak fokus lagi pada orientasi saya dari mana. Kemudian saya sadar, lorong buntu. Marco, saking kita serius pada dengan anak, kita salah masuk. Tapi kalau kita tidak fokus sama Marco punya suara, kadang-kadang jangan lebih penting daripada orang yang bicara. Kadang-kadang urusan kita sebentar, kalau mau makan di mana sebentar lebih penting daripada Tuhan yang sedang bicara hari ini. Haleluya. Tenang saja, ada yang jaga di sana. Saya tidak tahu semua kita atau sebagian dari kita, tapi yang pasti sesudah ini saudara dan saya akan aman. Jadi mari fokus dengan firman. Katakan sama fokus. Bilang kiri kanan fokus. Supaya apa? Engkau akan jadi seperti yang saya maksudkan. Kau punya hati yang mau mengerti. Kau punya hati yang mau mengerti. Kalau kau punya hati yang mau mengerti, maka firman yang kau dengar akan kau receive. Engkau akan contain dan engkau akan retain dan akan operate. Engkau akan bisa mengoperasikannya dan engkau akan hidup berkemenangan. Orang yang dulunya melempem sekarang begitu kuat gagah perkasa menghadapi tantangan. Tantangan terbesar bukan dari luar tapi dari dalam kita. Tapi kalau kita jadi pelaku firman yang benar, kita tidak akan dikalahkan oleh apapun. Tapi rahasianya sekarang, kuncinya yang saya sedang bahas hari ini, mendengar. Harus respon, harus fokus, dan mendengar itu harus ada hati yang mau mengerti. Coba cek sudah berapa banyak yang sudah dengar khotbah. Saya punya bundle ini 77 sudah terbit, masih ada 47 belum terbit. Jadi 100 lebih yang kita ada dengar, kita khotbah kita dengar. Nah saudara, berapa khotbah yang sudah boleh ulang? Saya dengar khotbah dari yang bantuan kemarin Pak Robi, saya bilang luar biasa. Sebanyak yang Pak Robi ada tangkap sudah bisa disalur-salurkan. Nah berapa banyak ada orang yang melayani di luar saya tidak ikut.
Saya mungkin tidak bersama saudara, tapi saudara sudah bicara seperti firman yang saudara dengar. Karena saudara apa? Memiliki hati yang mau mengerti. 10 tahun saudara ada di gereja ini tidak mau buka hati, mau mengerti. Saudara seperti 10 tahun yang lalu, tidak ada beda. Yes, amen. Haleluya. Yang ketiga, Yakobus 1 ayat 21. Yakobus 1 ayat 21 firman Tuhan, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Yes. Haleluya. Firman yang tertanam di dalam hatimu, di dalam rohmu. Ini kata hati lebih menunjuk kepada roh, bukan kepada otak. Katakan roh, bukan otak. Karena apa yang di otak belum tentu merubah kita. Tapi apa yang masuk dalam roh akan secara alamiah supranatural akan merubah kita. Yes. Berapa banyak firman yang masuk di roh kita waktu saya bilang yes Tuhan, ya Tuhan, mengerti tidak mengerti, ya Tuhan, haleluya Tuhan, maka itu akan merubah hati. Ya puji Tuhan. Jadi yang baru saja berkhotbah di tempat lain sudah datang, puji Tuhan. Lembut hati, saudara katakan lembut. Lembut, berbahagialah orang yang lembut hatinya, karena mereka lah yang akan mewarisi bumi. Kata lembut bukan menunjuk kepada sesuatu yang lembek, tapi lembut itu kata sederhana. Kalimat sederhananya adalah mudah dibentuk. Halo, mudah dibentuk. Katakan bersama, lembut itu mudah dibentuk. Dia dengar firman keras, dia yes. Firman lembut juga dia ya. Mau firman model apa juga dia bilang yes, amin. Ini hati yang lembut. Nah, dari 4 jenis tanah, apa perbedaan dari 4 jenis tanah? Bedanya satu. Kalau tadi soal mengerti, sekarang bedanya 4 jenis tanah. Tanah tepi jalan keras, tanah di tepi jalan keras, tanah di berbatu-batu keras, tanah di semak duri keras. Hanya ada satu tanah yang lembut karena dibajak, dikelola. Itu tanah yang baik. Hanya di tanah itu bertumbuh 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Artinya di tanah hati yang lembut saja masih ada yang berbuah 30 saja, ada yang 60, ada yang 100. Jadi kalau hati kita tidak lembut, maka 30 tidak akan pernah ada. Haleluya. Kenapa saya tidak mengalami apa yang Tuhan janjikan surga di bumi? Itu karena hatimu. Hatimu harus dilembutkan. Bagaimana cara lembutkan hati? Sudah saya ulang-ulang. Kalau dengar firman, mengerti tidak mengerti, katakan saja yes. Kecuali saya ajarkan iblis itu juru selamat, katakan no. Amin. Katakan no. Tapi kalau saya bilang Yesus itu juru selamat, saudara jangan bilang oh ya saya sudah tahu. Saya sudah tahu. Pendeta lain juga bilang begitu. Sudah dulu Omas juga bilang rohmu harus terbuka, hatimu harus terbuka. Berapa susah merespon? Bilang amin. Haleluya. Kalau sesuatu yang kau suka di bawah sini, kau akan bergembira untuk berusaha mendapatkannya. Firman adalah kesukaan kita. Kesukaan orang benar akan merenungkan firman siang dan malam. Jadi kesempatan kita sedang dengar firman ini kesempatan makanan kesukaan rohmu sedang disajikan. Kalau kau tidak bergairah, berarti kau sedang sakit lambungmu. Nah, supaya tidak sakit lambungmu, katakan firman bersama-sama saya mau lembutkan hati. Haleluya. Tanah di pinggir jalan selesai. Tanah berbatu-batu keras seperti berbatu-batu selesai. Tanah yang seperti di semak duri selesai. Tapi sekarang saya punya tanah hati seperti tanah yang baik, yang lembut, yang sudah dibaca. Dan kalau benih tertabur di roh saya, hari ini tanggal 16, ya hari ini tanggal 16, catat 16 Januari 2022. Kalau hatimu kau lembutkan, hatimu buka. Saya kasih tahu satu info, saudara pegang baik-baik. Tuhan tidak bisa melembutkan hatimu selama engkau tidak pernah mau melembutkan hatimu sendiri. Haleluya. Sebab kalau Tuhan yang mengeraskan, itu sebenarnya hati Firaun dikeraskan gara-gara Firaun sendiri yang keras. Tuhan bilang jadilah seperti kerasmu. Amin. Tapi kalau kau melembutkan hatimu, ukurannya kau pakai untuk mengukur, akan diukurkan kembali kepadamu. Saudara mau lembut dengan firman. Apa tadi lembut? Mudah dibentuk. Mudah dibentuk. Dengan firman apa saja.
Ini ada saksi waktu itu kalau tidak salah di Ponto ada hadir. Ini karena dia panggil saya Dedi, saya panggil Handri. Bagaimana? Kalau dia panggil saya Dedi, saya panggil Pak Handri. Jadi dia di atas, saya panggil dia Handri. Ada dengar tuh, saya punya bapak rohani bilang itu Max ini baca-baca buku, sombong. Kau dengar kalau dengar khotbah di angka banti. Angka banti sombong, baca-baca buku, besok pintar sombong. Padahal kalau kita dulu dengan belum mengucapkan tutup dulu, maksudnya yes, aku pun harus mati, aku pun harus dipaku, karena aku pun yang sudah tidak laku, yang kaku itu harus dipaku, supaya aku ini bisa laku, jadi bahan baku, ya, dibawa tangan kepada tangan Tuhan yang membuat hidupku laku lagi. Haleluya! Berhentilah di keras. Bagaimana mengerti topik keadaan. Orang ini butuh bukan firman yang ini. Orang butuh hiburan. Kalau saudara butuh hiburan, tukul arwah. Nah, sih sampai kesini Yesus terus tukul arwah nama sih melucu. Tapi orang yang melucu menghibur melucu, orang juga stres. Jadi yang menghibur kita bukan firman melucu, bukan firman menghibur, tapi firman yang mengubah roh kita, membuat roh kita dewasa. Dan kita bisa menghandle jiwa kita yang galau. Dan kalau jiwa kita yang galau itu kita bisa handle, tubuh kita yang lemah bisa jadi kuat. Ada satu bapak sudah di sharingan tidak lanjut nih, tidak lain. Mana doi, uangnya miliaran rupiah. Proyeknya mega proyek di mana? Dia pegang tuh proyek yang kalau saya sebut sudah akan terkejut, luar biasa. Tapi apa hasil? Mental Tuhan, tidak suka firman, tidak percaya firman. Hasil istrinya seorang pejabat tinggi, punya pangkat di militer kalau tidak salah, punya pangkat tinggi. Tapi sekarang sudah pergi dengan suami orang. Dan orang yang punya proyek besar-besar ini lagi kolaps, lagi asam lambung naik. Kenapa asam lambung naik? Tapi istri sudah hamil dengan orang lain dan sudah mau melahirkan. Oh Tuhan, kalau hidup ini seperti itu, saudara mau merasa hidup seperti itu. Kenapa? Firman bagi mereka lebih penting uang. Halo, lebih penting mana? Firman atau uang? Firman. Alah, habis acara itu kita mau ada proyek. Saya kasih tahu, firman lebih penting daripada proyek. Tapi kalau nggak dapat proyek, kamu mau sumbang bagaimana? Tuhan akan ganti proyek lebih hebat lagi. Karena proyek yang membuat engkau tidak tertarik dengan firman itu bukan proyek dari Tuhan. Haleluya. 4. Matius 11 ayat 16 sampai 19. Jadi supaya kita punya tingkatan efektif mendengar firman itu bisa baik naik dan firman bisa tersimpan dan tidak bocor. Jadi kita sudah ketiga, sekarang 4. Matius 11 ayat 16 sampai 19 firman Tuhan. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka ini seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya. Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa, tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Kembali ke ayat yang ada seruling tadi. Saudara masih sabar? Ayat 17. Ayat 17. Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Haleluya. Saudara, ada orang meniup seruling. Itu aturan di budaya orang Israel. Kalau ada orang meniup seruling, sama di India, tuh keluar tuh ular. Ular saja mendengar tuh. Ular keluar. Orang di sini sobat lilin so keluar semua putus ke lidah, itu ular nggak keluar. Kenapa? Beda frekuensi. Tidak satu frekuensi. Saudara yang punya radio canggih, kalau frekuensinya 90,2, saudara taruh di 90,3. Saya bicara sini seperti radio rusak. Lalu lebih lama sampai telepon semua makan lama. Mana lebih penting? Manusia bukan hidup oleh cacai saja.
Manusia bukan hidup oleh puyuh hari saja. Manusia bukan hidup oleh kacang bahaya, tapi manusia hidup oleh firman. Tapi kalau kita tidak satu frekuensi, gembala meniup seruling, saudara tidak mau respon menari, karena beda frekuensi. Frekuensi saudara, saya pengen dengar firman berkat, saya pengen firman yang menguatkan saja, itu beda frekuensi. Tapi firman yang saya bagikan di sini adalah firman yang membuat kita jadi seperti Kristus. Kalau saudara sama dengan saya, mudah mendengar firman. Haleluya, satu frekuensi orang. Itu bandwidth yang bisa dicuning. Saudara harus tuning, saudara punya spirit, saudara punya roh harus tuning. Jangan cuma berpikir bagaimana bisnis sukses, bagaimana rumah tangga diberkati. Itu benar, karena itu merupakan dampak kalau kita bertemu Yesus, kalau kita sama dengan Yesus, kalau kita seperti Kristus. Semua yang dicari oleh bangsa-bangsa, Tuhan tahu kau memerlukannya. Katakan amin. Jadi bagaimana firman bisa masuk kalau kita beda frekuensi, beda selera. Misalnya seseorang, saya pernah dapati ada istri marah-marah, tapi bukan istri saya, yang marah-marah. Dia pernah marah-marah. Kita kok suka makan bakso, anak-anak kasih. Dari tadi dia nggak bilang makan bakso, nggak ngomong. Nanti di rumah dia marah-marah, nggak nyambung. Kalau ada kasih tahu makan bakso kemudian dipenuhi, baru boleh marah-marah. Berarti nggak nyambung. Nah, kalau nggak nyambung itu tidak satu frekuensi. Kalau saudara dengan firman tidak satu agenda dengan Tuhan, satu frekuensi, satu tujuan, maka saudara akan terjemahkan salah ini firman. Itu akan rasa berat dengan firman. Haleluya. Saya sadar anak-anak muda kita ada segmen tersendiri dan mereka harus dilayani menurut segmen mereka. Tapi menyesuaikanlah, kita baru ada acara ibadah umum ini. Begini saudara, ada 2 anak, katakan 2 anak. Ini ilustrasi. Bapaknya adalah seorang yang pekerja keras, ya, bapaknya pekerja keras dan orangnya rajin, tidak suka buang-buang waktu, pekerja keras, rajin, dan juga teratur, teliti menggunakan uang. Makanya ini dia jadi kaya raya. Dia punya 2 anak. Sebelum dia mati, anak-anaknya sudah lihat gaya itu bapaknya. Sebelum dia mati, dia pesan, dia berbagi harta harta berbagi 2. Dan dia pesan satu kalimat saja. Dia bilang begini, nah, supaya jadi seperti papa, kamu kalau kerja jangan kena matahari. Jangan kena matahari. 2, kalau kamu makan, ikannya harus banyak. Beritanya sama, pesannya sama. Kemudian meninggal bapak, si anak yang satu di selatan, anak yang lain di utara. Saudara tahu anak yang di utara bangkrut, anak yang di selatan sukses, makin kaya raya melebihi bapaknya. 10 tahun kemudian mereka bertemu. Yang utara bilang, "Dek, kapan anak makin kaya kalau kita makin pope? Kita mau ingat ulang dulu. Papa ada pesan dulu apa? Jangan-jangan beda. Papa ada pesan." Dia bilang, "Kalau mau kerja, jangan kena matahari. Kalau mau makan, ikannya harus banyak." Ya. Kenapa kita ada bikin pesannya sama? Kenapa kita makin bangkrut? Kenapa anak makin diberkati, makin sukses? Tuh ada yang selatan bilang gitu, "No, kakak ada terjemahkan tuh papa pesan tuh di mana kan?" Kan terus sekarang ada papa PKI gitu tuh. Nah, tuh kakak di utara bilang begini, kita terjemahkan kalau kerja tidak boleh kena matahari. Jadi setiap kemana-mana kita sewa tandu, tahu? Zaman dulu tandu. Jadi kita tutup kepala dan tandu, kalau sewa 4 orang pikul kemana-mana. Dan supaya jangan kena matahari. Setiap hari kita sewa. Akhirnya pedoin habis di situ. Untuk kalimat kedua, setiap kali kita makan kita mesti sedia ikan banyak. Atau Bapak bilang, ya kita beli tiap hari pun ada yang cakalang. Banyak-banyak. Karena Papa yang suruh. Pantas kakak. Pesannya sama. Tapi karena tidak nyambung dengan frekuensi bapak mereka. Anak dan adik bikin bagaimana? Kita kerja supaya tidak kena matahari.
matahari belum terbit kita suka keluar. Nanti matahari sudah masuk baru kita pulang. Oh begitu, nggak ada biaya kan? Ya enggak, berarti dia dari pagi sampai malam kerja keras. Saudara, ini satu pesan yang sama bisa terjemahan berbeda karena frekuensinya beda. Kemudian yang satu lagi, kalau nggak mau makan kan pesan ikan masih banyak. Ya tetap seperti pesan itu, tapi setiap kali kami mau makan, kami selalu tahu diceritakan apa? Ikan teri, ikan putih. Astaga, betul kan ikannya banyak, tapi ikan teri hemat. Kalau saudara tidak nyambung dengan Tuhan, tidak satu frekuensi dengan Tuhan, kau dengan firman yang sama, kalau frekuensi itu berbeda, maka kau akan menerjemahkannya juga berbeda. Haleluya. Jadi pesan yang sama kau dengar duduk bersamaan, tapi suami istri dengar sama. Tapi kalau terjemahannya frekuensinya sudah berbeda, maka seperti tadi ada yang meniup seruling sudah tidak merespon, kan tidak nyambung. Nah seperti Resi tadi, aku tadi jam, coba. Tidak semua kan jam tadi. Karena kita tidak satu koneksi dengan Resi. Kita lagi memuji sendiri dengan kita punya gaya sendiri. Tapi kalau kita satu frekuensi, semuanya sama. Setuju dengan saya, bilang amin. Supaya kita punya berkat itu, Tuhan yang mengirimkan berkat kepada orang yang satu frekuensi. Alangkah indahnya orang yang duduk dia bersama dengan rukun. Kesanalah berkat Tuhan akan kirim. Kalau satu ke kanan, satu ke kiri, satu ke belakang, satu loncat ke atas, kita tidak satu frekuensi, amin. Dan kalau kita tidak satu frekuensi, maka semua agenda Tuhan itu akan meleset. Saya tanya, kau datang ibadah hari itu apa? Saya datang daripada kepala tanya nanti kalau kita tidak datang nanti dapat beda. Frekuensi kita berbeda. Kita harus samakan frekuensi. Saya datang di sini pertama-tama saya rindu menjadi seperti Kristus. Lewat firman yang saya dengar. Supaya apa? Kalau saya jadi seperti Kristus, iblis pun takut di bawah kaki saya. Masalah itu bukan masalah karena saya punya pribadi bertumbuh dewasa, rohku yang strong, dan setiap masalah itu akan kalah di hadapan saya. Haleluya. Yang kelima, soal 5 ya. 2 Timotius, yang langsung Yesaya 6 ayat 5. Kalau saudara dengar firman, Yesaya 6 ayat 5 bilang apa? Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Ayat 8. Ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Yes, terima kasih. Saudara waktu dengar firman itu siapa? Firman itu siapa? Maksudnya saudara dengar firman itu siapa? Saya. Untuk saya, untuk kata ini aku. Saya seringkali saudara-saudara terjebak dalam hal. Saya dengar firman, tapi bukan untuk saya. Tapi saya dengar firman untuk saya mau pakai untuk kepada orang lain. Ini kalau tapi suami ada yang pas-pas. Ini haleluya, tapi istri ada, haleluya. Jadi firman yang didengar oleh saya, dia sadari diri firman itu untuk koreksi dirinya. Kalau saudara punya cara mendengar seperti ini, tidak lama kita berubah. Haleluya. Jadi tidak untuk tetanggamu, aduh pas sekali itu tante sana di firman ini pas. Haleluya. No, firman ini untuk saya. Saya bicara juga untuk saya. Jadi firman tidak datang untuk orang lain, tapi pertama-tama kita harus tahu firman yang kita dengar bukan untuk kita bicarakan, bukan untuk dijadikan pelajaran bagi orang lain, tapi pertama adalah untuk saya sendiri. Katakan firman untuk saya. Jadi berhenti saudara berpikir di firman lebih bagus, tapi cocok untuk berusaha. Tidak, firman ini untuk saya. Katakan sekali lagi, firman untuk saya. Ini aku Tuhan. Bahasa Ibrani-nya Hineni Selakeni. Hineni Selakeni artinya ini aku Tuhan, utuslah aku. Ya. Itu kepala bilang. Ada orang Hineni Selakeni. Ada Hineni Selakenu. Selakenu beda. Inilah aku, utuslah mereka. Firman saudara untuk menangkan jiwa bukan untuk dorong.
tapi untuk kita. Firman itu berubah bukan untuk suamimu, bukan istrimu, bukan, tetapi untuk kita. Haleluya. Saya makin bersemangat. Haleluya. Saya bergairah karena sebentar lagi kita akan makan. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Yang keenam, supaya cepat selesai. Mendengar firman Yakobus 1 ayat 25. Ini yang harus kita kerjakan selalu. Yakobus 1 ayat 25. Yakobus 1 ayat 25 firman Tuhan, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan dia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Kata kunci mendengar untuk tidak melupakannya. Sekali lagi saya salut kalau saudara bisa mencatat. Bukan berarti orang tidak mencatat tidak baik. Sebab ada orang punya kemampuan menyimpan memori tanpa mencatat. Bagus, dia pasti bisa ingat. Tapi saudara tidak punya kemampuan lagi mengingat memori yang bagus, tidak mau lagi menulis. Nah, firman ini mudah sekali dilupakan. Teori pendidikan mengatakan apa penyebab lupa? Satu, karena tidak didengar dan diulang kembali. Maksudnya tidak didengar kembali dan tidak diulang kembali dalam hal baca lagi. Baca lagi, baca, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Dengar firman Tuhan, dengar firman lagi, dengar firman lagi, dengar firman lagi. Kalau mau tumbuh. Kenapa diulang? Supaya tidak lupa. Semua kita hebat, tapi salah satu kelemahan manusia adalah suka lupa. Seringkali secabu pada pikiran mencabu. Suka lupa, saudara-saudara ya. Saya percaya saudara-saudara sedang menangkap nipis pesan firman bahwa ternyata saya punya masalah salah satu suka lupa. Saya tanya yang hadir hari Sabtu kemarin, firman yang baru disampaikan tokohnya siapa? Daud. Lupa. Ayatnya di mana? Pasal 17 ayat ke-6. Ada buka file kan? Kalau kita lupa, saudara, waktu kita lupa, benih itu tidak akan bertumbuh. Waktu kita lupa, sama seperti kita bercermin, kemudian kita pergi, kita lupa lagi wajah kita datang lagi. Orang yang suka lupa, hampir semua kita suka lupa. Orang yang suka lupa karena saudara tidak mengingat gambarnya yang jelas. Saudara saya tadi tidak fokus dengan firman. Saya ajak saudara fokus dengan firman. Walaupun saya tidak sehebat pendeta yang lain yang fasih lidah, saya puji Tuhan saudara hari ini bisa khotbah. Kalau lihat keadaan saya sebenarnya saya tidak bisa apa-apa, tapi kalau bisa khotbah itu sebuah kasih karunia. Jadi saudara jangan menuntut banyak dari saya. Saya ini orang yang ditetapkan Tuhan atas saudara, dan saya bagikan firman, dan saya tidak bermain di sini. Haleluya. Saya tidak sedang mengisi waktu di sini. Saya sedang memberi makan saudara, dan yang saya makan, saudara yang saya berikan, saudara makan. Dan saya tanya, kalau saudara makan gado-gado, apakah saudara akan tunggu? Apakah dia akan bereaksi di dalam? Tidak, otomatis dia akan beroperasi di dalam, akan dicerna. Firman juga akan seperti itu. Waktu saudara dengar firman, tapi jangan lupa, orang bisa dicuri firmannya lagi kalau kita lupa. Katakan lupa. Lupa ayatnya, lupa pasalnya, lupa tokohnya. Sehingga kalau 10 tahun dengan firman dengan gaya seperti ini, saudara tidak dapat apa-apa. Haleluya. Bilangkan jangan suka lupa. Jangan suka lupa. Karena kalau mau tes lupa ini gampang sekali. Orang banyak dengan firman tapi suka lupa. Kemudian saudara-saudara, kenapa orang biasa lupa? Karena memori lebih banyak diisi dengan hal yang lain. Kan sama seperti ada yang kasih contoh di sini, pendeta yang biasa servis motor, servis oto, tiba-tiba servis sementara khotbah motor lewat Vespa bunyi bang. Nah, platina itu. Nah, dan otak terisi dengan platina. Kalau sudah punya otak terisi dengan makanan, sementara khotbah begini kok bobo itu kacang atau bawang goreng, mantap itu.
Karena yang diisi di otakmu itu lebih banyak memori yang lain. Tapi kalau diisi di otakmu lebih banyak firman, maka kamu tidak akan lupa. Haleluya. Saudara punya otak kanan, otak kiri. Itu mesti dioperasikan. Ada otak sastra, otak seni, dan ada otak matematis. Itu digunakan dua-duanya. Haleluya. Kalau tidak digunakan, saudara, otak orang Indonesia paling mahal di seluruh dunia. Tahu kenapa paling mahal? Jarang pakai. Haleluya. Orang mesti pakai otak. Sudah jangan pakai otak. Tetap untuk firman, saudara ingat pakai otak. Tapi yang lebih kuat kalau saudara makan roh, saudara makan, dia akan otomatis meresap ke dalam seluruh hidupmu, memorimu, imajinasimu, pikiranmu, kehendakmu, perasaanmu. Dia akan meresap ke seluruh bagian rohmu, dan engkau tidak akan lupa karena engkau merenungkan firman siang dan malam. Haleluya. Dari segi tes kemampuan mendengar, coba saudara minta izin Ibu Gembala tugaskan pelayan altar ini 5 orang di depan saya tes soal mendengar. Silakan. Tolong berdiri. Cepat supaya berderet begini. Ya. Harap sana semua. Ya. Saya mau kasih pesan. Anak handphonenya maju lagi lagi di belakang. Hari itu munculkan. Tapi di sini hapus. Jangan melihat ke layar ya. Sudah siap? Saudara, orang bisa lupa. So dengar pesannya sampai. Ibu guys, kita izin ya. Kita izin Pak Stefan, saya mau pesan sesuatu pada Ibu guys. Kita lihat sini baca. Kita nak bicara. Pakai masker semuanya. Ini. Baca baik-baik. Baca. Ini boleh kan cuma dalam hati, jangan dalam diri. Ya. Di mana munculkan teks? Ulang. Sudah? Jangan lihat ke belakang. Karena layar ini sudah dimatikan. Sudah? So 10 kali. Oke, saudara para juri sudah melihat aslinya ya. Aslinya mereka tidak diizinkan melihat karena ini sudah dimatikan. Tinggal ini. Kecuali mereka melirik, maka mereka punya dosa bertambah-tambah. Silakan tugas sampaikan pesannya pada orang kedua. Jangan sampai saudara saya khotbah begini, saudara lagi khotbah di CG, orang di CG punya khotbah di tempat lain. Kalau di berita seperti karena badannya tidak fokus. Sehingga ingat cacai. Sehingga sebenarnya firman Tuhan berkata, kalau berkata kau yang cacai. Padahal bukan itu. Sudah? Lihat ya. Aslinya ya, lihat ini sini aslinya. Kita kan mau cek siapa yang gangguan pendengaran atau gangguan pemberitaan. Ya. Nah, sudah? Punya mic, mau kasih mic. Kalau orang terakhir ini, kasih mic ke orang terakhir. Kasih dulu Mes, kasih dia bicara. Pulang lagi Mes, langsung. Jangan ditanya lagi. Oke. Jangan lihat ke layar. Dengarkan laporan. Jangan melihat ke sini, lihat ke dinding sana. Ya, gitu. Lihat, dengar laporannya yang didengar dari Mes di pemerintah.
Dan pemerintah dari Natalia, pemerintah Lydia, pemerintah Gina, dan pemerintah penerima terakhir. Siapkan lapor. Dengan baik-baik. Oh, alarm berbunyi. 2, 3. Jangan konfirmasi ke belakang ya. Sudah putus. Ya, bunyi. Oke, ini kisah kasih yang lebih gila oleh sang kekasih. Ulang, 2, 3. Ini kisah kasih yang lebih gila oleh sang kekasih. Coba Miss bilang apa yang Miss ada dengar. Ada bilang tadi. Jangan dulu lihat. Reci jangan dulu lihat. Ya. Miss. Sebelum minta maaf terpanjang Pak. Sudah sekarang Natalia. Pindah mic. Pakai masker. Natalia ada dengar apa tadi? Awalnya Ibu Mes munculkan nanti kalau orang mau lihat sama-sama. Awalnya Ibu Mes. Coba. Jangan cari siapa yang salah. Kita kan cuma mau cari berita yang sampai. Ya, jadi orang nggak cari siapa yang salah dari orang. Natalia. Ini kisah kasih sang kekasih yang lebih gila. Ini kisah kasih yang lebih gila oleh sang kekasih. Ini kisah kasih yang lebih gila oleh sang kekasih. Ini kisah kasih yang lebih gila oleh sang kekasih. Kalian 5-5 baca dari asli. Maju. Haleluya. Saudara tangkap perlunya orang mendengar baik, amin. Perlunya mendengar baik dan menyampaikan yang baik. Konsentrasi baik-baik. Ada satu lagi terakhir. Tapi ini kebalikan. Lebih pendek ini ya. Kebalikan, ini pendek sekali. Dengan Kebalikan. Nggak ada salah. Matikan dulu ya. Sudah? Oke. Lihat mereka. Munculkan Rifana. Jangan melihat ke atas. Lihat ke bawah. Lihat ke depan. Ya. Jangan dulu kasih muncul ya. Nanti kalau sudah selesai muncul. Oke, satu kali lagi. Ya, mic-nya pindah. Minta mic balik. Ya, mic. Silakan laporkan menghadap depan. Eci dulu dia. Munculkan layarnya. Eci dulu. Apa yang dia Eci bilang? dulu yang Eci. Oh, dia lebih dulu baru buktikan. Ya, sama taputan. Nanti dia bilang langsung, oh itu tapi maksud. Fides queres intellectum. Eci. Fides querens intellectum. Beda jauh, Nana. Nana kalau beda. Tapi ini karena ini pesannya pendek ya. Pendek tapi puji Tuhan agak Nana jauh-jauh sedikit. Berarti dalam pendengaran baik-baik saja. Nah, tidak ada masalah pada orang. Tapi intinya kalau ada orang sampai lupa atau pesan, pasti sampai sini masalah. Ya, benar sekali. Makasih silakan itu. Bagaimana cara melawan lupa? Ya, bagaimana cara melawan lupa? Overlearning. Overlearning artinya belajar lebih, belajar banyak, belajar terus, baca terus, dengar terus, perkatakan firman terus, bicara firman, sampaikan firman, bicara firman lagi, sampaikan firman, berkati orang dengan firman, ulang-ulang terus. Dan yang kedua, extra study time, tambah waktu kau dengar firman, tambah waktu kau dengar firman. Jangan hemat-hemat untuk mendengar firman. Jadi kalau kita 1,5 jam itu masih normal, amin.
Karena kita mau tambah belajar, tambah ekstra time study. Satu lagi, bagaimana supaya melawan lupa? Hari ini kita, kenapa orang ada spanduk begitu? Ini namanya metode mnemonik. Katakan mnemonik. Rumus atau ungkapan yang membantu kita ingat lewat moto, salam, slogan, spanduk, wallpaper. Bertumbuh ke dalam, jaga keluar, berjuang sampai surga. Dengan visi gereja kita, to be like Jesus Christ. Ingat terus itu, supaya kita punya firman yang tersimpan tidak mudah dicuri oleh iblis. Amin. Kita memperkatakan firman siang dan malam. Yosua 1 ayat 8. Jangan lupa memperkatakan. Dan saya akan bersama jemaat ini, Tuhan akan membuat brosur-brosur ayat harus ditempel. Kalau saudara duduk di WC televisi, ada di rumah, di WC saudara duduk, ada ayat bilang, ya, nanti ditempel di situ. Membantu saudara mengingat. Di wallpaper saudara punya HP, saudara punya status setiap hari, saudara punya Facebook, taruh ayat-ayat yang saudara tangkap di roh saudara, bagikan itu, maka saudara akan selalu beroperasi dalam roh. Firman akan menuntun engkau, firman akan menerangi, firman akan membuat segala sesuatu mudah, karena firman itu punya power untuk mencipta sesuatu. Firman yang saudara dengar mengubah sesuatu. Masalah dirubah menjadi sebuah tantangan, dan tantangan membuat saudara diangkat, dipromosi oleh Tuhan. Orang yang tidak punya firman, masalah akan membuat dia menimbulkan. Tapi orang yang punya firman membuat masalah jadi sebuah tantangan, dan tantangan membuat dia naik level. Haleluya. Orang yang limpah firman, mereka tidak bingung menghadapi masa depan. Orang yang limpah firman tidak takut dengan antikris. Orang yang limpah firman tidak takut dengan paceklik. Orang yang limpah dengan firman tidak takut dengan masalah. Dan orang yang limpah dengan firman tidak akan dikalahkan oleh sakit penyakit. Orang yang limpah dengan firman ekonomi boleh bolak-balik, tapi dia tahu Tuhan Allah Yahweh Yireh. Soal waktu dia memberkati kita, timingnya Tuhan. Karena limpah firman. Contoh, waktu lemah kita dengan segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Waktu kita berkekurangan, Allah akan memenuhi segala keperluan, memenuhi kekayaan anak Yesus Kristus. Waktu kita sakit, oleh pintu-pintu Yesus, kita sudah disembuhkan. Waktu kita tidak ada lagi penghiburan, saudara tahu Tuhan kita adalah gembala kita yang baik. Dia tidak akan membiarkan kaki kita goyah, dan Dia akan menuntun kita di jalan yang benar. Dia akan membalikan kita di air yang tenang. Firman yang limpah akan membuat saudara punya stres pergi. Haleluya, karena firman itu adalah Kristus sendiri. Kristus dalam kita, kita dalam Kristus, artinya kita dalam firman, firman dalam kita. Haleluya. Dan yang ketujuh, kalau saudara mau dengar firman, saudara mau diberkati 7 menit lagi. Esra pasal 8 ayat 3 mulai. Saudara bisa diberkati lewat ayat ini. Saya ingin tunjukkan bahwa angkat tangan itu Alkitabiah. Katakan amin itu Alkitabiah. Yes itu Alkitabiah. Berdiri dengan firman itu Alkitabiah. Saudara merespon itu Alkitabiah. Kalau saudara perlu jaga itu tidak Alkitabiah. Kenapa ayat ini coba di Nehemia? Ya. Sorry Nehemia, saya salah sebut. Nehemia 8 ayat 3 mulai. Nehemia 8 ayat 3. Sama-sama semua dengan parodi 2, 3. Ia membacakan. Lalu pada hari pertama bulan yang 7 itu terus. Semua sama-sama terus. Iya, setiap orang yang dapat apa? Mendengar dan mengerti. Saudara harus sediakan ini. Yang mau mendengar dan mau mengerti. Itu modal kita supaya kita bertumbuh makin dewasa, makin kuat, makin strong. Itu modal. Kalau saudara mau mendengar, itu modal. 2, mau mengerti, itu harapan. Ayat yang keempat, terus lanjut. Ini saudara-saudara bertanya, kita orang tepuk tangan dalam menangis. Beberapa bagian daripada kitab itu di depan pintu gerbang. Air dari pagi sampai tengah hari di hadapan laki-laki dan perempuan dan semua orang yang dapat mengerti. Yes, dapat apa? Penuh perhatian seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Stop, baca ini ayat frase terakhir. Kata dengar, mulai 2, 3. Dengan penuh perhatian seluruh jemaat umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Jadi berhenti saudara kebiasaan yang tidak fokus.
tidak sungguh-sungguh, tidak perhatian. Buka HP kalau untuk ayat Alkitab, oke. Tapi kalau untuk yang lain selama dengan firman, kita pending dulu. Setuju dengan saya, bilang amin. Dia ada kiriman berkat, ya sebentar dia nanti pernah kalau dia transfer pasti sudah dalam rekeningmu. Dan ingat gembala dan gembala. Haleluya. Dengan penuh apa? Perhatian. Akar kata daripada perhatian apa? Lagi, akar kata dari perhatian apa? Bukan tulang, bukan rambut. Akar kata dari perhatian. Kau perhatian hatimu yang Tuhan cari. Hatimu dengan firman. Halo. Kalau hatimu di rumah, maka firman itu akan begitu saja pergi seperti air di daun bete. Lanjut ayat ini sudah terakhir. Sahabat, ini kurang baca-baca. Ayat 5. Esra, ahli kitab itu berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk peristiwa itu. Di sisinya sebelah kanan berdiri Mardika, Sema, Anaya, Uria, Hilkia, dan Maaseya. Sedangkan di sebelah kiri berdiri Pedaya, Misael, Malkia, Hasum, Hasbadana, Sakaria, dan Mesulam. Saudara-saudara, kita biar dan telah mimbar kayu. Saudara, ada pendeta ahli kitab berdiri di mimbar kayu. Ini Alkitab biar. Kenapa untuk gereja ada mimbar? Ini memang sudah dari dulu ada mimbar. Haleluya. Ngapain pakai mimbar pergembala? Ya, mimbar ini sedang mimbar kayu ada. Baru dulu kalau mau khotbah itu ada diaken di kanan, penatua di kiri. Kalau mau praktek, gembala 1 jam setengah, diaken di kanan dan kiri, penatua di kiri. Berdiri selama saya khotbah. Yes, amen. Haleluya. Praise the Lord. Baku lawan kuat orang baku keram di sini. Kenapa? Saya mau kasih tahu ini ayat, lanjut lagi. Ayat sampai kelar. Ayat 6. Ayat 6, Esra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat. Karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu itu membuka kitab itu semua orang bangkit berdiri. Kalau Esra berkhotbah, dia berdiri lebih tinggi. Oh, pantas kalau tolong bikin panggung di sini. Supaya orang boleh lihat. Apa tujuan boleh lihat? Supaya kontak mata. Makanya dulu pada firman jangan bersembunyi. Karena orang mau kontak mata. Haleluya. Ada panggung supaya orang, kalau kita sama tinggi dan saudara ada perlihat. Nah, lumayan yang untungnya kita ada tinggi sedikit. Kalau kita ada cukup tinggi, kita perlu lagi mimbar lebih tinggi supaya bisa kontak mata, supaya perhatian bisa jalan. Saudara yang lama baru kali ini dengar firman ini bilang amin. Baru kali ini baca ayat ini kita kembali baru tahu betul. Pada waktu itu orang waktu buka kitab, apa sebab orang waktu baca firman pertama suruh berdiri? Seharusnya setiap baca berdiri. Karena orang mau juga berdiri. Setiap baca orang berdiri itu Alkitabiah. Bukan aturan, bukan kebiasaan. Jadi jangan malas kalau berdiri, hormati firman. Berdiri itu artinya saudara menghormati firman. Jadi kalau saudara lagi bilang yes, kemudian saudara berdiri, tinggal saya bilang amin, silakan duduk. Karena responmu. Jadi kalau ada yang berdiri seperti Pak Andri yang lalu, seperti Andri yang lalu, dia berdiri itu Alkitabiah. Dengan firman respon, yes, amin, dia berdiri, yes, tinggalkan, boleh duduk. Kenapa respon? Ayat 7. Ayat berapa? 7. Lalu Esra memuji Tuhan Allah yang Maha Besar, dan semua orang menyambut dengan amin, amin. Ya, sampai situ dulu. Jadi yang bilang amin itu aturan dari mana? Ini ayat yang bilang Tuhan itu baik, katakan amin. Tidak perlu saya tanya, katakan, tidaklah katakan. Kalau saudara mau respon pindah, respon pindah. Respon pindah, saudara katakan amin. Itu masih suruh-suruh. Zaman ini sudah zaman Yesus 2000 tahun lalu. Zaman Esra itu sekitar 2800 tahun lalu. Sudah ini baru zaman begini, amin. Sudah 2000 tahun, 2800 tahun lalu, amin. Katakan amin itu artinya bahasa Inggris apa? Yes. Orang amin. Bahasa Indonesia ya. Jadi kalau saudara dengar firman ya. Yes. Amin. Itu sama tiga-tiga. Waktu saya khotbah di Tombatu, waktu Eva masih kecil, dia bilang begini, betul itu Tuhan. Betul itu. Yes. Cuma 2 kecil ada bilang betul, kita tambah semangat khotbah. Dan kalau saudara tidak bersemangat, saya juga kan terpengaruh, amin. Yes, amin. Saudara, Tuhan mau kita bertumbuh dengan dengar firman. Tuhan mau kita berubah dengan dengar firman. Men,
begitu, belum semua masih belum mengerti ya. Amin, amin. Terutama pelayan altar, amin. Itu buat tanya. Kalau tidak ditanya, itu yang lebih asli, amin. Nah, pertanyaan, haleluya. Yang asli itu dari hatimu, respon. Haleluya. Oh, setiap firman diperkatakan yang saudara pengen makan rohmu, saudara katakan. Saudara apa? Amin. Itu membuat rohmu makan. Dan itu akan merubah sesuatu. Jadi kebiasaan bilang amin, yes, haleluya. Itu sudah 2800 tahun lalu. Jadi bukan strategi pendeta. Pendeta lagi kalau mau tanya, saudara-saudara ada haleluya? Mau di bawah jawab ada. Karena pendeta butuh respon, amin. Tingkat responmu menentukan tingkat berkatmu. Dan kalau tidak respon, pendeta biasa sampai 4 bulan atau 2 minggu di sini, ya tidak berdampak. Tapi walaupun kami punya peperangan, punya bapak, dia banyak perlakukan. Tuhan Yesus mengasihi kita, dan Tuhan Yesus akan membuka jalan kalau kita mau strong dan kurang. Tapi orang yang membandingkan, yes, orang cuma bicara pelan-pelan. Satu saat kami pengkhotbah cuma bicara pelan-pelan. Tahu balik kita yang jadi pendengar, saudara yang jadi pengkhotbah. Karena apa saudara punya yes dan amin itu betul-betul keluar dari hati. Karena waktu ngomong yes dan amin itu sebenarnya sedang makan roh. Sedang makan. Jadi selama kita diam, oke, itu sudah order lama. Ini order baru. Bahkan sekarang sudah order reformasi. Haleluya. Kalau cuma jadi penonton, banyak orang yang menjadi penonton. Tapi pemain kita semuanya. Di sini semua pemain, amin. Oh, tanya lagi, amin. Semoga saya tidak tanya lagi. Sudah respon. Amin. Sambil apa? Oh, angkat tangan itu selama. Angkat tangan, yes. Yes, amin. Haleluya. Sambil angkat tangan, udah. Kita sana dan tangan, angkat terus. No problem, ayat ini sudah bilang. Angkat tangan dari saudari dulu. Jangan malas angkat tangan. Jangan sampai Tuhan buat engkau terpaksa angkat tangan. Ya, ada kalau saudara angkat tangan, Tuhan turun tangan. Saudara turun tangan, Tuhan angkat tangan. Kalau saudara pelonggaran, Tuhan biarkan kamu. Karena tangan itu tanda respon. Haleluya. Cuma kalau saudara ada hai, dan nyambung. Hai, haleluya. Tanganmu diangkat. Ayo coba praktik tangan yang tidak bisa tangan diangkat, tidak bisa angkat tangan, silakan. Yang bisa, silakan lambaikan tangan. Yang bisa. Kalau ada yang tidak angkat berarti masalah di pendengaran. Betul? Lanjut. Kemudian mereka berlutut. Lalu berlutut kutip Alkitab ya. Saudara merespon firman, ada yang sampai berlutut. Saking luar biasanya ini Tuhan bicara sampai kita orang bertekuk lutut, berlutut. Jadi ke depan dengan Tuhan sampai berlutut, boleh. Boleh sampai berlutut. Baru bilang, kita mesti bikin sandaran lutut. Karena ini tegel ini keras, kita boleh bikin. Masa sekarang itu belum. Karena lutut ketemu tegel ini tidak gampang. Tapi bukan itu, hatimu. Hatimu rendah. Kemudian dengan muka sampai ke tegel. Terjemahan kita. Sampai muka sampai ke tegel. Kalau ada orang bikin begitu karena dengan firman, aduh, demi berkatnya bukan main. Demi berkat, demi respon luar biasa. Nah, kebalikan sampai tidur dengan firman. Satu gembala dia khotbah, susah lalu dia lihat bapak tidur tapi di sini. Dia pesan Tuhan, dia tolong buat gembala. Gembala khotbah dulu di samping itu bapak. Di gembala kasih 5.000. Kalau dia minta sono Korea. Karena gembala dia tersinggung kalau orang tidur. Tuh, coba kalau sudah jadi pengkhotbah kalau saudara, saya pendengar kalau saya tidur, sudah tersinggung pas. Begitu sebaliknya. Tapi di sini tidak ada. Cuma tidur di dalam hatimu. Gembala kasih 5.000 nih. Korea itu bapak kalau yang tasma. Itu bapak masih bilang kita kalau di rumah susah tidur. Kalau dengan firman kita gampang tersono. Makanya sekarang ada ayat di YouTube, ayat firman pengantar tidur. Orang mulai konsumsi itu salah sekali. Sudah rumah firman untuk membangkitkan rohmu. Rohmu menyala-nyala, amin. Rohmu bergairah. Kemudian setelah habis waktu gembala lihat tuh bapak masih tetap tertidur. Dia tanya dia, tugas saya sudah dikerjakan. Sudah gembala, tapi salah ke siang. Pas kita peduli bentuk om bilang deh, nanti kita kasih 10.000. Jangan korek bapak omnya tidur. Jadi maksudnya gembala
5.000. Jadi kalau kepala kasih 15.000, dia tindis lagi 20.000. Jadi kalau budaya seperti itu ada, kapan kita dewasa? Haleluya. Terus ayatnya semua di sini lewat tadi ayat 8. Ayat 8. Agak cepat, Pak. Juga Yesua, Bani, Serebia, Yamin, Akub, Sabetai, Hodia, Maaseya, Kelita, Asaria, Yosafat, Hanan, Pelaya, yang adalah orang-orang Lewi, mengajarkan Taurat itu kepada orang-orang itu, sementara orang-orang itu berdiri di tempatnya. Saya nanya, orang mendengar firman duduk? Tidak. Berdiri. Orang dengar firman ternyata berdiri. Kalau kita duduk masih puji Tuhan. Ini orang dengar, tuh kita kasih tunjuk berapa lama dong mendengar. Lanjut ayat 9, semua kelar. Haleluya. Bagian-bagian daripada kitab itu yang di Taurat Allah dibacakan dengan jelas. Dibacakan dengan jelas, makanya ada tukang baca. Dengan diberi keterangan. Sehingga pembacaan. Makanya ada khotbah, pembacaan dibuat penjelasan keterangan supaya dimengerti. Ayat selanjutnya kita mau lihat berapa lama dong. Lalu Nehemia, yakni kepala daerah itu, dan Imam Esra, ahli kitab itu, dan orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang itu, berkata kepada mereka semuanya, hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Saking sukacita orang menangis, oh Tuhan betul firman dasar. Kalau saya menangis sebentar dengan firman, bukan hanya penyembahan, Alkitabiah. Dan ayat ini sangat saya tarik untuk kata hari ini kudus, hari ibadah ini kudus. Khususkan, kata kudus khususkan oleh Tuhan. Saya setuju dengan orang-orang di gereja tertentu. Satu hari orang di gereja, satu hari dia pulang-pulang bawa makan orang. Habis ibadah, khotbah, seminar, sharing, orang kasih kuat satu makannya banyak orang yang kuat. Orang supaya kuat hari Tuhan, kalau orang ibadah khusus untuk Tuhan. Proyek-proyek lain pindahkan ke hari Senin, hari Minggu dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Karena hari ini spesial, hari ini kudus, dan hari ini harus kita hargai, hari ini harus kita hormati. Kita bukan menghormati hari, tapi Tuhan kasih kita, puji Tuhan. Kristen seluruh dunia punya satu hari, kita bisa bersekutu dengan Tuhan selama satu hari, tidak ada yang larang. Dan hari ini adalah spesial. Jadi kalau saudara buru-buru pulang boleh, kalau ada orang sakit, kompor belum saya mati, itu biasa. Tapi kalau saudara di hari Tuhan, fokuslah karena hari ini hari Tuhan. Hari di mana Tuhan beri untuk kau bisa leluasa bertemu Tuhan, dengar firman, rohmu diberi makan, rohmu bergelora. Jangan ingat dulu yang lain karena berkat hari Minggu sudah Tuhan sediakan di hari Senin. Haleluya. Lanjut. Lalu berkata Lea kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan, dan minumlah minuman manis, dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindungan. Saya tanya, makan-makan itu Alkitabiah? Alkitabiah. Jadi kalau mau makan jangan duniawi sekali di gereja ini. Makanlah sedap-sedapan, minum minuman manis, bukan cantik di sini. Sudah sedia, terjemahan kasih itu dari dulu saling memberkati satu dengan yang lain. Kenapa? Di dalam mendengar firman, saya tahu kasih satu pemahaman. Kalau satu sesi pertama berhenti, kemudian ada break kita makan. Untuk apa makan? Untuk kuat mendengar sesi kedua. Itu tujuan makan. Bukan kita dengan firman membaca baca semua makan serentak. Bukan itu. Makan supaya kita kuat dengan firman lagi. Itu makan yang benar. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Satu yang terakhir saya mau bilang, bagaimana ada paspor supaya firman masuk. Paspor yang terakhir, berkatalah seperti Samuel, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Ada paspor dari Maria, aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan Tuhan. Dua paspor ini luar biasa. Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Jadilah padaku menurut perkataan Tuhan. Saya doa, angkat tangan saudara. Roh yang baru Tuhan turunkan di sini. Roh yang terbuka, roh yang mau mengerti, roh yang mau mendengar.
Roh error yang selama ini menolak firman karena keadaan dan kebiasaan, mulai hari ini berhenti beroperasi. Dan kami lebih leluasa lagi karena kami tahu fokus kami adalah menjadi seperti Kristus, jadi dewasa. Menjadi dewasa kami harus banyak dengar, banyak makan firman. Dalam nama Yesus sampai berdoa. Haleluya. Semuanya percaya katakan amin. Terima kasih Tuhan, hari ini selesai juga untuk bergembala.